Halo sahabat serangkai Tionghoa, kita bertemu lagi dalam pembahasan Xiao atau Sheng Xiao, yaitu zodiak China. Menurut kalender Tionghoa, pada tahun 2024 bertepatan dengan Xiao Naga Kayu. Atau zodiak Tionghoa ini adalah astrologi China yang keberadaannya bisa ditelusuri sejak tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Filosofi Xiao merupakan salah satu aspek yang penting dalam kebudayaan Tionghoa yang menggambarkan pandangan dan harapan hidup orang Tionghoa. Setiap Xiao secara bergiliran akan bertugas dalam 1 tahun. Dihitung dari awal musim semi tanggal 1 bulan 1 kalender Imlek sampai awal musim semi tahun depan. Jadi Xiao ini juga menjadi penentu tahun yang akan menentukan perjalanan nasib, sifat dan karakter seseorang, termasuk hal-hal apa yang perlu diwaspadai. Dan binatang apa saja sih yang ada dalam Xiao ini? Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, tolong Anda subscribe dulu channel kami. Binatang dalam Xiao bisa kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 6 binatang yang biasa dipelihara orang untuk tujuan ekonomi, yaitu sapi, kuda, kambing, ayam, anjing, dan babi. Kelompok kedua juga 6 binatang yang ditakutin karena bisa menyerang orang, menghabiskan hasil panen, atau menimbulkan penyakit. Orang dulu menganggap perlu menghormati binatang tersebut supaya mereka bisa memberi manfaat, melindungi, atau jangan mengganggu hidup manusia. Lalu siapa yang menentukan urutan binatang ini dari nomor 1 sampai 12? Alkisah, suatu hari Kaisar Langit ingin membentuk penanggalan di dunia yang akan disimbolkan oleh 12 binatang. Lalu dia mengumumkan bahwa semua binatang boleh mencalonkan diri untuk menjadi simbol dalam penanggalan kalender Imlek. Dan pada tanggal 1 bulan 10, Kaisar Langit akan memilih 12 binatang yang datang lebih dulu menghadapnya. Syaratnya mereka boleh jalan setelah waktu Zisi, yaitu jam 11 malam. Binatang yang melanggar akan didiskualifikasi. Adapun tikus, meski badannya kecil tetapi ambisinya besar. Dia memperalat sapi yang lugu supaya pergi mendaftar bersama dia. Padahal si tikus sudah berjanji kepada kucing, malam itu dia akan membangunkannya dan berangkat bersama. Apakah disengaja atau memang lupa, dia malah jalan sama sapi. Sehingga si kucing yang memang doyan tidur tertinggal. Makanya si kucing memusuhinya sampai sekarang. Sesampai di langit, tikus melompat secepat kilat dari punggung sapi dan pas sampai di kaki Dewa Langit. Karena tikuslah yang pertama kali dilihat Dewa Langit, maka dia dinobatkan menjadi binatang urutan pertama. Dan sapi di urutan kedua. Rupanya langkah kaki sapi cukup kuat sehingga membangunkan binatang-binatang yang lain. Dan mereka pun berlomba untuk pergi menemui Dewa Langit. Sesuai dengan absensi kedatangan mereka menemui Dewa Langit, akhirnya inilah susunannya. Urutan nomor 3 macan, keempat kelinci, kelima naga, keenam ular, ketujuh kuda, ke-8 kambing, ke-9 monyet, ke-10 ayam, 11 anjing, dan ke-12 babi. Xiao bukan saja sebagai petunjuk umur seseorang, tetapi orang tersebut juga mewarisi sifat dari binatang yang menjadi Xiao-nya. Dikatakan Xiao tikus mempunyai karakter cerdas, lincah, dan cepat merubah strategi. Kelemahannya adalah sangat perhitungan, pemarah, dan sulit terima nasihat orang. Sapi sifatnya rajin, bisa dipercaya, bertanggung jawab, dan berani. Kelemahannya adalah keras kepala, selalu ingin mengatur, dan tidak fleksibel. Macan sifatnya serius, teliti, jujur, membela keadilan. Kelemahannya adalah banyak curiga, keras kepala, dan sombong. Kelinci dikatakan punya sifat lemah lembut, pengertian, dan perhatian. Kelemahannya adalah penakut, tidak punya prinsip, dan gampang menyerah. Naga berjiwa besar, kompeten, dan berani.
Kelemahannya adalah sombong, egois, dan terlalu ambisius. Ular pembawaannya romantis, cekatan, dan pintar berkata-kata. Kelemahannya adalah bermuka dua, acuh tak acuh, dan misterius. Kuda sifatnya ceria, pengertian, dan semangat bekerja. Kelemahannya adalah tidak sabar, kurang kesadaran, dan sering melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kambing dikatakan tidak suka pamer, cinta damai, dan seorang pendengar yang baik. Kelemahannya adalah gampang ikut arus, ragu-ragu, dan tidak peduli perasaan orang lain. Monyet dikatakan mempunyai kemampuan belajar dan mau maju, antusias terhadap hal baru. Kelemahannya adalah tidak tekun, usil, dan kadang merepotkan. Ayam pembawaannya rajin dan cekatan, menjaga nama baik. Kelemahannya adalah suka dipuji orang dan menuntut perfeksionis. Anjing mempunyai sifat sabar, setia, dan tidak suka menyalahkan orang lain. Kelemahannya adalah kurang tegas dalam mengambil keputusan dan sembrono. Babi bersifat ceria, punya empati, dan tidak perhitungan. Kelemahannya adalah kasar, lambat dalam mempertimbangkan, dan kadang tidak sadar kalau dia ditipu orang. Tentu semua ini hanya perkiraan, boleh dipercaya, boleh tidak. Namun dalam masyarakat China, sampai sekarang shio masih memainkan peranan yang penting. Bisa dipakai untuk meramar keberuntungan seseorang dalam 1 tahun, dengan dikaitkan dengan tanggal lahir orang tersebut. Keharmonisan hubungan antar anggota dalam keluarga atau hubungan suami istri juga dipengaruhi oleh shio ini. Ada ramalan nasib yang kurang baik jika suatu hari kita melihat di media yang kena shio kita, atau akan ada bahaya atau bencana. Janganlah panik, sebab shio ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang penting kita tetap waspada, tingkatkan energi dan semangat, bekerjalah dengan giat dan beretika baik. Pasti nasib baik dan rezeki akan datang kepada kita. Sampai di sini pembahasan kami, semoga bermanfaat.